Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita sudah kembali on ya. Mungkin tadi pagi ada kuliah nggak? Libur Pak, Oh, tadi pagi nggak ada ya? kosong. Oh iya. Mungkin kemarin kita ya awal puasa ya. Jadi kayaknya masih pada off ya. Ini juga mungkin sebagian jangan-jangan ada yang masih tidur nih. Zoom dinyalain, terus ini dimatiin ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya Zoom dimatiin ya, asal kalau ditanya jawab gitu ya. Kayak Irwan ya. Irwan kan ya? Iya kayak Irwan kan. Iya Pak, Irwan. Ya walaupun dimatiin tapi tetap harus jawab ya. Nah, oke teman-teman, saya lanjut aja Ya, karena juga waktunya sudah semakin siang ya. Kita lanjut yaitu mengenai huruf sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini yang kelas Sabtu kemarin ya, ini ada di sini ya, sama yaitu mengenai tentang huruf. Nah, ini kita di sini coba belajar huruf ya, bagaimana mendesain huruf ya. Jadi huruf itu harus memiliki daya kontras yang tinggi, maksudnya daya kontras yang tinggi itu dia harus beda antara background dengan huruf ya. Ya sampai huruf dengan background dia memiliki warna yang sama. Nah, itu akan menyebabkan aburnya tulisan huruf itu ya. Jadi susah untuk diterka kecuali kalau mau tes buta warna ya. Nah, itu mungkin bisa-bisa aja. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat tes-tes buta warna ya, mungkin teman-teman pernah melihat itu ada huruf-huruf yang ya hampir sama ininya ya, warna hurufnya dengan backgroundnya ya. Tapi ini kita bukan untuk tes buta warna, kita kan bikin desain ini kan kita untuk membuat sebuah keindahan dari sebuah web gitu kan, bukan untuk tes buta warna yang pastinya ya teman-teman ya. Lalu pilihlah jenis huruf yang mudah dibaca ya. Jangan terlalu huruf yang terlalu aneh-aneh, apalagi kalau tujuan dari desain webnya itu untuk yang penting-penting isinya, substansinya, beritanya berita penting, bukan untuk tentang menampilkan hurufnya ya. Kecuali kalau seperti sertifikat ya. Kalau sertifikat peserta pembicara ya mungkin itu bisa lah dibagus-bagusin, maksudnya diulik-ulik, diukir-ukir gitu ya. Tapi kalau dia itu isinya tentang berita-berita di web itu ya kita pakai huruf yang standar-standar aja yang bisa dibaca gitu loh, kayak Arial, Times New Roman ya. Nah itu dia standar gitu ya, jadi tidak harus yang istilahnya terlalu meliuk-liuk hurufnya ya. Lalu jenis huruf dekoratif dan kursif, jangan dekoratif ya. Nah itu pun juga harus berukuran jangan terlalu kecil juga ya. Ukurannya jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil ya orang akan pusing baca beritanya ya. Nah, jadi pilihlah huruf yang sedang-sedang saja ya. Pilihlah huruf yang standar-standar aja ya. Nah, ini juga ada tipe huruf sans serif ya. Nah, ini lebih mudah dibaca dibandingkan dengan serif ketika karakter yang digunakan berukuran kecil. Lalu aturlah leading dan kerning ya. Leading adalah spasi antara dua baris teks, dengan kerning adalah jarak spasi antar huruf ya. Nah, jadi maksudnya leading itu atas bawah ininya ya, atas bawahnya. Ya. Nah, jadi harus diatur nih atas bawahnya ini ya, lalu ini ya spasi antara huruf dapat ini kan ini harus ada jaraknya spasi di sini ya. Nah, ini heading ya, ini kerningnya ya.
Gunakanlah huruf standar yang terdapat pada semua komputer atau browser seperti Times New Roman, Helvetica, Arial, dan Verdana. Ya, jika menginginkan jenis huruf lain yang untuk keindahan jadikan sebut sebagai grafik. Ya. Lalu ini petunjuk pemilihan huruf. Cara formal pasangkanlah jenis huruf serif untuk isi halaman dan sans serif untuk judul. Ya, jadi judul walaupun agak sedikit meliuk tapi dia karena lebih besar ya. Jadi judul itu masih bisa pakai sans serif ya. Tapi kalau serif kalau sans serif untuk isi kayaknya terlalu apa ya kalau dibilang tuh karena kan dia kalau isi itu kan dia banyak ya. Ininya banyak, tulisannya banyak. Nah, kalau tulisannya banyak, tulisannya terlalu meliuk-liuk dan apa namanya tidak jelas, maka orang pun akan malas untuk membaca berita tersebut ya. Lalu jika menggunakan beberapa macam jenis huruf dalam sebuah halaman, biasanya jenis huruf dekoratif atau script digunakan untuk judul dan serif atau sans serif untuk isi halaman agar bervariasi ya. Nah, ini jadi sebenarnya bersama ya antara yang atas ya. Intinya kalau judul itu mungkin masih bisa dikasih tipikal-tipikal huruf yang ada liuk-liukannya atau ada apa ya itu dekoratifnya ya. Tapi kalau isi itu seakan jangan terlalu ada hiasan atau huruf itu terlalu berhias-hias sehingga tidak bisa dibaca gitu ya. Usahakanlah jangan lebih dari 12 kalimat dalam satu baris teks karena akan mempersulit pembacaan ya. Artinya jangan terlalu banyak, nanti akan susah untuk dibaca ya. Lalu hindari pemakaian kombinasi dua huruf yang sangat mirip ya karena menghasilkan kontras yang rendah. Nah, ini menyebabkan ketidakselasian dan ketidakcocokan dalam pandangan ya. Nah, jadi ini untuk membedakan antara judul dengan isi ya. Membedakan judul dengan isi. Nah, jadi kalau judul ya bedakan dengan isi ya, agar orang tahu kalau itu judul dan itu isinya. Kalau dia terlalu mirip antara judul dan isi, khawatirnya orang jadi nyambung ya terbaca judul dan baca isinya. Padahal kan judul ya judul, isi ya isi gitu ya. Hindari penggunaan slider, penggunaan halaman lebih dari sekali ya. Apabila banyak artikel yang ingin ditampilkan, buatlah link ke halaman lain ya. Jadi kalau memang di webnya itu dia banyak topik-topiknya ya, bikinlah link-link kayak apa tuh yang ada garis bawahnya under ini ya apa ada garis bawahnya itu ya. Nah itu biasanya bisa untuk melink ya ke yang ingin kita baca gitu kan. Jangan terlalu banyak ini juga ya, terlalu banyak apa namanya isi-isinya ya. Nanti kan pusing ya. Ukuran untuk isi halaman huruf itu biasanya 10 sampai dengan 14, kalau judul biasanya 14 sampai 30. Artinya kalau isi itu jangan terlalu gede-gede juga gitu ya. Walaupun ingin jelas tapi juga jangan terlalu gede. Karena kalau terlalu besar juga nanti kan gak muat, boros halaman ya. Gitu pula dengan judul ya. Judul maksimal 30 ya. Jangan sampai kita bikin sebuah tulisan di web ya itu kayak tes untuk tes mata gitu ya. Tes mata biasa kan suka ya teman-teman ya. E-nya gede banget gitu kan. Terus bawah huruf E itu ada apa gitu A B C D E gitu ya. Nah, itu jangan sampai sebesar itu. Itu kecuali kalau memang untuk tes mata minus ya. Tes mata plus atau ya tes mata lah ya. Buat bikin kacamata ya mungkin boleh lah bikinnya gede-gede, tapi kan ini kita bikin desain web ini kan bukan untuk ngetes mata ya kan, tapi ini untuk ngisi tahu isi ada berita gitu ya, menampilkan suatu berita itu secara baik, secara apa namanya bagus gitu kan, walaupun dengan adanya huruf-huruf yang mungkin agak bervariasi tapi juga tidak terlalu mencolok dan juga tidak terlalu boros ya. Hindari terlalu banyak huruf besar ya, karena akan memperlambat kecepatan membaca dan memboroskan ruang ya. Hindari pemakaian jenis huruf
monoscape untuk isi halaman karena memerlukan banyak perhatian untuk membacanya. Hal ini dapat mengalihkan pesan yang ingin disampaikan, ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak monoscape juga, ya. Nah, untuk membacanya hanya mengalihkan pesan yang ingin disampaikan. Oke, itu tentang petunjuk pemilihan huruf, ya. Nah, lalu layout, ya, layout huruf, ya, adalah penataan dan pengaturan teks atau grafik, ya. Nah, saya geser dulu. Ya, layout adalah penataan dan pengaturan teks atau grafik pada halaman. Layout meliputi penyusunan pembagian tempat dalam satu halaman, pengaturan jarak spasi. Ya, jadi dari layout ini kita akan melihat bagaimana huruf-huruf itu tertata secara rapi, ya. Contohnya kayak ini, ya kan, ini ada layout itu di atas judulnya, ya. Terus bawah ada isinya, ya. Atau ini nih ya teman-teman, ya, ini layout nih, ya, layout, ya. Nah, jadi kita mau pilih yang mana nih? Ini untuk biasa cover, ya, untuk judul. Ini judul dan isi, ya. Nah, ini terbalik, ya, section header. Jadi biasanya ada subbabnya, ya. Nah, ini misalkan dua konten, ya teman-teman, ya. Terus ini konten dengan caption. Lalu ini misalkan polos, ya. Ini bisa kita variasi sendiri yang polos, ya. Lalu ini hanya judulnya saja, ya. Biasanya apa nih buat ucapan penutup, ya. Nah, ini namanya layout, ya. Bikin apa? Ini biasa ada layoutnya. Nah, model layout top index. Nah, ini top index, ya. Nih top index, ya. Jadi dia ada di atas, ya, judulnya. Biasanya digunakan untuk menampilkan link yang banyak ke situs lain seperti search engine atau dalam Google apa namanya, Google Search tuh. Ini ke dislike anaknya. Dalam Google Search itu kan biasanya dia modelnya layoutnya top index, teman-teman, ya. Jadi dia ada tulisan judul di atas, ya, lalu ada isinya di bawah, ya. Model layout bottom index biasanya digunakan apabila isi dari halaman banyak berhubungan dengan topik tunggal. Nah, ini model layout bottom index, jadi di bawah, ya. Indeksnya di bawah. Topiknya tunggal. Oke, lalu model layout left index, jadi dia ada di kiri. Nah, ini kayak ini, ya. Dia ada di kiri, ya. Nah, ini untuk yang resolusinya lebar, yaitu model laptop, ya. Resolusi lebar yang model-model di atas 14 in, ya. Nah, sehingga mudah dalam penyediaan navigasi di bagian kiri seperti tampilan sistem operasi tanpa menimbulkan kekacauan. Ini, ya, contohnya ini, ya, ada di kiri layoutnya. Lalu right index. Nah, ini menu utama jarang terletak pada bagian sebelah kanan, melainkan sering digunakan untuk meletakkan fitur atau konten dari menu utama, ya. Nah, kalau teman-teman pernah buka atau bikin blogger, ya. Nah, itu biasanya ada di sebelah kanan tuh, ya. Fitur atau konten dari menu utama, ya. Itu blogger, ya. Lalu model layout split. Nah, ini split biasanya dia di tengah-tengah, ya, menjaga keseimbangan. Jadi di sini ada layoutnya, ya, ada isinya, lalu di kanan kiri ini ada konten-kontennya, ya. Model split. Split kan, split, ya, bukan minuman limun, bukan, ya. Model layout alternating index. Kemudian untuk halaman yang banyak menampilkan grafik, foto, dan produk yang disertai dengan teks berupa keterangan harga, jumlah, dan lain-lain, ya, rating, ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman buka itu Shopee, ya, Tokopedia, terus ya macam-macam all shop yang udah punya marketplace.
Nah, itu namanya layout alternating index. Nah, pembuatan layout, berbagai macam langkah yang digunakan untuk membuat layout itu: pertama, membuat sketsa desain, membuat layout desain, membagi gambar menjadi potongan-potongan kecil, membuat animasi, membuat HTML, ya. Nah, pertama ini membuat sketsa itu kayak gini nih, sketsa ya, ini layout ya. Nah, ini sketsanya ya. Jadi kita lihat bagaimana bentuk nanti itu kayak gimana gitu ya. Nah, seperti apa nih, sketsa namanya ya. Seorang desainer bisa saja menuangkan ide dalam pembuatan interface dengan terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas ya. Namun untuk kebanyakan orang, langkah ini biasanya dilakukan langsung pada pembuatan layout desain dengan menggunakan software ya. Biasanya kalau orang-orang dulu itu suka bikin-bikin sketsa coret-coretan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan ada softwarenya. Tapi sebenarnya sih lebih bagus ya manual dulu sih sebenarnya ya. Justru disitulah seninya ya. Membuat layout desain. Banyak software yang dapat digunakan membuat layout. Salah satu diantaranya adalah Macromedia, Microsoft Frontpage. Nah, proses ini dikerjakan setelah pembuatan sketsa desain. Namun terkadang pembuatan layout merupakan proses pertama kali yang dikerjakan ya. Nah, ini membagi gambar menjadi potongan kecil-kecil. Ini untuk mempermudah atau mengoptimize ya waktu untuk download. Karena kalau sekali brok gede gitu itu biasanya akan lambat untuk di-upload maupun untuk di-download ya. Nah, ini dibuat kecil-kecil memorinya ya, apa namanya juga ukuran-ukuran ininya ya, gambarnya, huruf-hurufnya ya. Ini untuk mempermudah upload dan download sebenarnya. Lalu membuat animasi juga penting ya, bagus ya. Contoh kayak ini nih ya, ini animasi nih. Contoh misalkan, nah ini animasi nih ya, gerak-gerak atas bawah ya. Nah, kan tuh ya, itu animasi ya. Jadi tidak monoton atau tidak monoton atau tidak kaku gitu ya. Nah, ini membuat animasi atau menjadikan website jadi lebih interaktif ya, gerak-gerak gitu ya. Nah, ini sih animasi sederhana aja sih ya. Nah, HTML, nah ini adalah bagian orang jaringan ya, bukan orang desain ya. Jadi bagaimana membuat desain lengkap, tombolnya itu kan ada kode-kode uniknya tuh ya, image, text, script, HTML-nya dan lain-lainnya itu biasanya orang-orang coding atau pengkodean yang jaringan lah, orang-orang yang bisa buat itu ya. Tidak semua orang yang mengerti komputer itu dia bisa semuanya, enggak ya. Tiap orang itu dia punya keahliannya masing-masing ya. Ada yang bisa desain, dia akan desain, yang bisa dia membuat jaringan di jaringan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Apa tuh? Ya teman-teman, jadi itu mengenai desain huruf ya. Untuk pertemuan kali ini ada yang mau ditanyakan? Lagi pada puasa ya? Sama dong. Iya. Apa nih website yang cocok untuk pemula? Oh, maksudnya pengen bikin website atau aplikasi ya? Kalau dulu sih ada nama Joomla ya. Jadi Joomla itu dulu ada bukunya sama dapat CD-nya ya. Nah, dia udah ada template-templatenya. Jadi kita tinggal
ini sendiri sih, tinggal isi template-templatenya aja gitu dulu, namanya Joomla ya. Nah itu dulu ada buku dan CD-nya tuh, saya juga dulu pernah punya, udah lama banget itu ya. Tapi banyak sih sebenarnya sekarang berbagai macam tipe-tipe apa untuk membuat website itu sekarang banyak ya. Kalau dulu yang pernah saya pakai itu namanya Joomla ya. Tapi kalau sekarang membuat web itu cukup lumayan mahal ya teman-teman ya. Terus juga zamannya juga udah nggak in lagi kayak dulu. Mungkin kalau di awal tahun 2000-an membuat website itu menjadi suatu gengsi atau in gitu kan. Bahkan para dosen-dosen dulu tuh saya ingat banget ya. Dia bikin rame-rame pada bikin website dengan namanya .com gitu kan, hasbi.com misalkan ya. Nah dulu tuh banyak tuh kayak gitu-gitu, tapi lama kelamaan ya mungkin karena rasa manfaatnya itu kurang ya, untuk apa ya istilahnya tuh, untuk dirinya sendiri juga mungkin ya kurang. Sekarang sih banyak kan malah lebih ke YouTube ya, memang benar-benar bisa menghasilkan itu cepat gitu. Walaupun website juga sebenarnya bisa menghasilkan kalau ada iklannya ya. Nah intinya kan ada iklannya kan. Nah tapi kalau ya website sekarang, kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar ya, instansi-instansi besar yang memang dia butuh untuk mengiklankan isi dari perusahaannya itu, misalkan kayak bank-bank ya, terus bukan bank ya, bank ya seperti bank itu kan biasanya dia ingin menampilkan apa laporan keuangannya, ingin menampilkan profilnya ya, agar orang itu mudah untuk mengakses ya kan. Nah itu mungkin masih pakai website ya. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau untuk pribadi masing-masing individu kayaknya udah sangat jarang lah ya. Apalagi sekarang udah ada YouTube. Kalau dulu YouTube kan belum ada ya. YouTube itu kan juga baru-baru aja nih, sekitar belum ada 10 tahun lah YouTube kalau nggak salah. Jadi gitu ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Siapa nih yang nanti nanya? Oh, Pulau. Ya Pulau. Jadi gitu ya Pulau ya. Jadi pakainya Joomla, kalau dulu saya nama Joomla dulu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada yang lebih, ya saya nggak tahu juga sih, belum apa namanya coba yang lain. Ada lagi mau ditanyakan selain Pulau? Ayo nggak usah rebutan, satu-satu aja. Oh nggak ada ya? Oh saya kira ada yang nanya. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, waduh Umi Kulsum, coba kita admit lalu kita live ya. Oke. Ah dia belum masuk ya, gitu dia masuk kita tutup ya. Oke teman-teman ya, alhamdulillah ya pertemuan kita sudah selesai ya. Sama-sama kita tutup dengan ada yang nanya nggak nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada nih. Halo? Apa Wan? Suaranya? Oh. Nah, kedengeran Wan? Udah ya, cukup ya. Oke, karena juga udah mau zuhur ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.